itu beli kasus, jual kasus. Barter itu. Kalau nggak kubuka, mana pilih mana? Keluargamu, anakmu, hartamu, pajak-pajak perusahaanmu, nama baikmu. Bro, jangan gitulah. Udahlah, jangan mediakan SAP, ATM lah. Gila. Apa tak gila? Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. جماعة الاعتكاف والصبح رحمكم الله, Masjid Nurul Yaqin, ayahanda, ibunda, atuk nenek, abang kakak dan seluruh jamaah peserta i'tikaf. Dan di malam yang ke-27 kita berdoa semoga Allah beri kita, Allahumma rzuqna lailatul qadr ya Rabb. Ya Allah, beri kami rezeki untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berkahi umur kami. Ya Allah, berkahi harta kami. Ya Allah, berkahi urusan kami. Jadikan anak-anak kami ini pembela Islam, pejuang Islam. Ya Allah, hadirkan kepada negeri ini dan negeri-negeri muslim lainnya pemimpin yang akan menegakkan agamamu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, takdir Allah datang ke saya menggantikan Ustaz Ridwan Hasbi. Beliau sakit, kita doakan semoga cepat sembuh insyaallah. Dan izin meneruskan kajian yaitu tentang Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Saya udah bawa bukunya. Dan waktu yang singkat ini kita akan bedah buku ini. Ya. Dan insyaallah sangat bermanfaat untuk kita, keluarga, anak, bahkan lingkungan hingga negara kita. Wa akhil Islam iznukum jami'an, berkaitan dengan tema ini, kita umat Islam ini harus sadar dan percaya diri sepenuhnya bahwa ketika kita bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita bersama Rasulullah tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kita bersama orang-orang yang beriman, insyaallah. Dan sejarah sudah membuktikannya. Wa akhil Islam rahimakumullah, berqudwah, mencintai, meneladani Rasulullah. Di antaranya adalah mengimaninya, mencintainya, mengikutinya, bahkan memperjuangkan yang diperjuangkannya, membela yang dibelanya, hingga menegakkan yang ditegakkannya. Insya Allah kemenangan akan datang. Sebaliknya kata ulama dan sinopsis dari kitab ini, umat Islam secara umum mereka tidak menyadari akan bahaya perang pemikiran ini. Dan ini dibuktikan dengan fenomena banyaknya kaum muslimin, umat Islam,
secara sadar atau tidak sadar mereka mengikuti pertama pemikiran, fikrah. Kenapa berangkat dari pemikiran? Mereka mendatangkan dan mendapatkan kebuntuan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mereka itu pada fase buntu dan mereka ini sudah, kalau bahasanya, frustasi, putus asa mengalahkan umat Islam, terutama melalui perang fisik, menjajah, merampas, merampok, terutama SDA-nya, sumber daya alamnya, dibawa ke negerinya, dibangun negerinya. Lalu mereka datang menyerang negeri-negeri muslim, begitu seterusnya. Ternyata mendatangkan kekalahan yang dahsyat. Dan perang itu bukan sehari dua hari. Lihat aja Palestina, sudah 4 bulan 5 bulan, hampir setengah tahun masih perang, dan mereka belum menyatakan menang kepada Palestina, justru menuai kekalahan. Sudah hampir 5 bulan. Yang dilawan juga orang-orang yang, coba lihat, mereka hanya mengandalkan Allah saja. Itu kalau sempat seluruh umat Islam membantu Palestina, bisa digiling itu macam kacang tojin itu orang Israel. Iya. Sampai saya pernah bilang, kalau sempat orang yang di Mekah sekarang kencingnya dilempar ke Israel, banjir. Di mana letaknya? Letaknya hanya dimakan siang aja gratis, ya kan Pak Beni? Gara-gara makan siang aja umat Islam itu terkotak-kotak. Paham maksudnya? Karena di sini diserang itu, di sini pola pikir, melupakan konsep Islam yang berabad-abad. Waharbul butun, ghazwul fikr, waharbul butun. Coba lihat, dari perang pemikiran ke perang yang besar, perang yang sejengkal, perang perut. Itulah konsep perang pemikiran. Jadi kata ulama, mereka ini memang mendatangkan kebuntuan. Setiap kali perang kalah. Uangnya banyak, cedera mereka pun banyak. Dan kita tahu bahwa di barisan mereka ini, mereka sangat takut kematian. Jadi bisa dilihat bahwa tentara-tentara Israel ini pakai pempes kalau perang. Coba. Sementara orang-orang pejuang itu di balik mereka, di ruangan dekat dengan mereka, melihat mereka. Bahkan bahasa pejuang ini dari jarak 0, mim masafati sifr. Begitu keberanian umat Islam. Tapi ada apa dengan ini semua? Ketika mereka membuat tahapan-tahapan, diracuni pemikirannya. Lalu pola pikir, tontonan, gadget yang ada di tangan anak-anak kita ini beda di era 60-70 yang di tangan anak-anak kita dulu. Di era kita dulu ada katapel, main kelereng, ada ilmu konsentrasi, ada keseimbangan bagaimana meraut sayap layang-layang ditimbang. Paham, pernah ya? Ada merakit batang pisang untuk mencuri mangga atau nenek sebelah di kampung sebelah. Belajar berenang, ya, ketangkasan, rapi, membuat sampan, membuat gasing. Tidak ada yang instan, ada proses
pertumbuhan pikiran, pertumbuhan jiwa, sampai nanti dia matang dalam beribadah, diajak ke masjid, ke musola, mengaji maghrib, tidak ada, bahasanya tidak terkontaminasi dengan kecanggihan dan modern bahasa yang lain di luar sana, sehingga perang budaya, perang sosial ketika itu mereka tidak mengambil kira, kata orang Malaysia. Tidak ada tempat untuk anak-anak ketika itu. Dan dia benar-benar terasa ketika main tembak-tembak itu memang yang ditembak Belanda. Terasa hawa-hawa Jepang sekian ratus tahun, Belanda sekian, itu hadir di peluru-peluru jambu kecil, mutik-mutik jambu itu masih terasa. Hari ini game-game itu dimainkan, yang diserang terorisnya berjenggot, muslim macam awaknya. Itu adegan film-film Amerika semua itu. Dan itu setelah pemikiran dirusak, maka mulailah kepada meniru, bahasanya tingkah laku. Pola pikir yang sudah rusak, pada ifsadul akhlak, merusak akhlak. Setelah merusak pemikiran, maka mereka mau melarutkan kepribadian. Puasa pelukan di atas Honda, tidak berjilbab. Di depan saya pulang ceramah dari salah satu masjid, habis subuh itu saya lewat depan sekolah SMP. Anak-anak itu dari masjid merokok di tepi jalan. Saya buka kaca mobil, berang, tajam mata dia ke kita. Coba, itu anak-anak SMP di bulan Ramadan. Dan mereka ini kenapa mau dihancurkan pribadi dia? Yang lebih utama adalah agama dia, karena sudah dibuat cover antivirus bagi musuh-musuh ini. Ada salah satunya istilah HAM, hak asasi manusia, yang kalau dicubit, ditempeleng, ditegur, mencemarkan nama baik, justru yang kitab pihak yang inilah yang akan dipenjara, bla bla bla. Itu kenyataannya. Sehingga pelaku maksiat ini itu bebas. Dan yang sedihnya lagi, akhir Islam, pengaruh dari ini semua ujungnya apa? Mereka menginginkan supaya tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz, ayah hanya di sini. Coba pergi ke klub malam itu, tanya Pak Beni kita ini. Coba tegur, datang bodyguard nanti, remuk kita. Sedih. Maka kata ulama, yang lebih dahsyatnya selain pemikiran, kemudian yang tadi kita sebut tingkah laku, ada yang lebih berbahaya, yang disebut lifestyle, gaya hidup, fashion. Dan ini semua meninggalkan agama, tanggal agama itu, karena sudah menjadi lifestyle dia. Dan ini pengaruhnya kepada apa? Yang lebih bahayanya adalah kepada keluarga. Salah satu bahayanya apa? Ini mohon diingat, dicatat ini. Mudah-mudahan di waktu capek, memang capek. Saya belum pulang dari Isya. Ya, tadi sama Pak Abridar di Masjid Ar-Rahman. Paketnya tinggi pula. Mulai dari ceramah, imam tahajud, sampai muhasabah. Tak bolehkan Nurul Yakin makannya, harus makan di sini katanya. Jadi ya akhul Islam, mengantuk kita ini, perhatikan. Ini ada anak-anak muda kita, Yang bahaya sekarang tingkat pernikahan beda agama. Itu hasil dari perang pemikiran.
Jadi suka sama suka, ya, itu tidak lagi dipandang lewat ad-din itu tadi, agama tadi, tapi sudah lebih kepada gaya. Coba, tidak masuk di kaji kita, tapi bagi mereka itu sudah lifestyle. Jangan protes ke kami. Ya kalau nggak suka usah, saya kawin lari saja, kata dia. Saya nggak butuh ayah, nggak butuh ibu umi. Saya bisa cari duit sendiri. Jangan halangi pernikahan. Begitu. Mau ridho tak ridho terserah. Wah, ngeri, stres ayah emaknya. Gimana ini? Bla bla bla. Jadi ada runutannya. Wa akhal Islam rahimakumullah. Ketidaksadaran bahaya perang pemikiran sebagai muslim ini, justru ini, mohon maaf ya, agar disampaikan, karena bahaya perang pemikiran ini dilakukan dengan berbagai cara. Apa sarananya? Ini mudah-mudah saja. Kenapa saya cepatkan, singkatkan? Karena kita, kalau saya buat ritmenya lambat, ini mengantuk. Ya, jadi akhul Islam, apa sarananya? Salah satunya nyanyian, lagu, dan mereka itu maghaba ainul jubana. Mereka tidak tidur memikirkan menjual produk mereka. Kita masih manual, mereka tuh sudah TikTok maksiatnya, TikTok shopnya, dan itu rating tertingginya ya perzinahan, menjual aurat. Lewat olahraga. Tapi alhamdulillah, Allah membuktikan dengan syariat itu, seperti Megawati pemain poli yang disebut Megatron, ya, justru dia tidak melepas jilbabnya. Jadi Allah membuktikan ada pada manusia syariat itu, bahkan tidak mengurangi prestasi dan tidak mengurangi apa bahasanya, good lookingnya. Justru coba kalau ngelihat ada orang barat, hidung ditindih, lidah ditindih, telinganya rata ditindih, betato, kumal, bau, rambutnya pirang, bla bla bla. Sekalipun mau di make up dia apa? Secara fitrah orang nggak suka. Fitrah. Justru orang yang menjaga wudu, menutup aurat, orang senang. Itu pernah dibuktikan oleh raja di ketika Piala Dunia yang baru ini di mana? Di Qatar. Itu memang betul-betul ditampilkan khas Islami. Setelah tanding disiapkan makan gratis. Itu masih ada video-videonya. Bahkan grand opening pembukaannya saja ada baca Quran. Ya, itu dahsyat. Jadi bagi syabab, anak-anak muda kita, nggak masalah sebenarnya ketika dakwah ini dengan elegan menampilkan syariat dan agama ini di hadapan mereka. Toh mereka aja telanjang-telanjang depan kita, mereka pede. Ngapa kita tak pede? Artinya saat ini selain perang pemikiran, ini perang budaya sebenarnya. Perang agama. Maka kata ulama di sini, salah satu definisi yang saya tangkap dari perang pemikiran ini adalah mereka menyerang pemikiran, baik juga budaya, mental. Jadi saya mohon maaf ya, bukan saya ada sampai teman-teman bilang, datanglah juga polisi kawan-kawan kita dan bilang Ustaz Yunus ini anti pemerintah, suka menyerang. Bukan. Ini ada konsepnya. Contoh, revolusi mental.
Sebenarnya kalimat-kalimat ada mental-mental itu sebenarnya itu dari perang pemikiran. Karena lawan dari mental ini sebenarnya lebih yang bagus itu adab atau akhlak. Maka disebut di sini, apa definisi al-ghazw al-fikri ini? Serangan pemikiran, budaya, mental, bahkan konsep yang dilakukan secara terus-menerus dengan sistematik, teratur, bahkan terancang dengan baik. Jadi bukan simsalabim, bukan kebetulan. Dan punya mereka tadarruj, punya tahapan-tahapan supaya gol. Dan ini bukan gratis, mereka menggelontorkan dana yang besar supaya komunitas-komunitas LGBT ini menyatu di masyarakat. Bahkan mereka minta diundang-undangkan di DPR supaya disahkan nikah sejenis. Bahasa mental ini pun itu ada di dinas-dinas. Coba nanti cek. Dan ada anggarannya. Di BUMN ada. Bukan tausiah, peningkatan ruhiyah kalau di BUMN itu. Coba cek. Ada bahasa mentalnya. Karena saya baru mengisi masalahnya. Dan bahasa itu dipakai. Kenapa? Coba apa yang menariknya dari perang pemikiran ini? Awalnya bermain di bahasa, memperhalus. Tapi tujuannya bukan memperhalus bahasa, karena di Indonesia ini yang notabene-nya tidak hanya muslim, itu awalnya. Maka muncullah bahasa tasamuh. Apa istilah tasamuh? Yang istilah yang hari ini antara agama ini toleransi. Ya, tasamuh, bahasa Arabnya tasamuh. Lalu tidak boleh bahasa-bahasa kafir, kan itu dulu awalnya. Jadi itu sebenarnya memperhalus dalam bahasa yang dikemukakan di sebuah negara, tapi nanti ujungnya mengkikis apa bahasa identitas seseorang. Dia serang bahasa, tapi secara tidak langsung kita sungkan untuk mengatakan I love Muslim, I love Islam. Itu jangan salah itu. Dan itu program menghilangkan bahasa-bahasa yang memang melekat pada diri dan agama kita. Dan itu penjajahan, dipastikan. Dan ini tidak disadari. Setiap kali diprotes, ya Anda radikal, teroris, itu ujungnya. Saya ulangi, adalah serangan pemikiran, budaya, mental, dan konsep yang dilakukan secara apa? Istimroriyah, terus menerus, continue. Kemudian sistematik, teratur, terancang. Jadi kalau bahasa di dinas itu perancangan, perencanaan, berarti direncanakan. Ini mohon maaf ya, karena ada Pak Beni di sini, ada Pak Fatul, bla bla. Saya tidak segan mengungkapkan. Saya pun tidak tahu nama saya ada di An-Nur itu, lalu cuma tidak nyampe 2 bulan dipecat. Tapi bahasa di luar, karena pengurus yang sekarang Wahabi gitu dia. Kapan saya diberi? Itu tidak enak itu bahasa itu. Dan itu muncul bukan dari orang biasa, anggota dewan. Sampai ke DPR RI sana. Jadi maaf ya,
gaya perang pemikiran itu ada doa Nabi yang tidak dikabulkan Allah. Apa itu? Apa itu? Fadaraba ba'duhum riqaba ba'd. Umat Islam diadu domba. Itulah salah satu yang dahsyat dari perang diserang dari dalam. Dan itu ditertawakan. Tepuk tangan mereka itu ketika dia duduk majelis-majelis setan hantu gundurwo ini. Dia melihat kita hanya dengan perut, program-program yang tadi susu makan bla bla itu. Kita ini kepala-kepala desa, kita ini orang-orang yang memang haus, lapar, tamak, rakus, pembohong, pendusta itu. Setelah dilemahkan imannya, dilemahkan pendiriannya, dirusak pemikirannya, dibunuhnya kita tanpa melalui senjata-senjata mereka. Maka akhirnya apa? Tersandra. Sulit kondisi itu sampai kata Nabi, saya pernah sampai kalau tak salah, ketika kita tertekan, lalu kok bisa? Padahal kami banyak. Padahal mereka udah jelas batil. Kita ini yang hak. Kok bisa? Anda katakan masih kok bisa? Ini bagian dari propaganda. Dan ini nasional internasional. Dan ini bukan 1.000, 2.000 triliun. Saya masih ingat kawan-kawan yang dituduh itu puluhan sampai belasan tahun penjaranya. Yang kemarin yang 217 triliun 271, keciumannya udah 271 triliun lagi. Di bank saja tanya Pak Direkturin ke abang kita di BRK, yang 1 rupiah aja salah audit atau kurung di dalam, diaudit balik. Umat Islam mengentry bang di KPPS itu. Itu memang kebatilan itu direncanakan. Yang 75 menjadi ditambah 0 750. Itu perencanaan semuanya. Jadi apa kata ulama? Lihat, ini bagian dari perang pemikiran yang tersusun rapi. Supaya apa? Saya baca di sini. Saya takut keliru dalam hal ini. Dan kita ini jadi saksi kelak. Usaha ini dimulai dilaksanakan sebelum jatuhnya khilafah Islamiyah. Mohon saya baca ini, jangan jas saya orang HTI. Mohon maaf ya. Udah Wahabi nanti kena pula saya nanti HTI. Payah berat nih. Nggak enak. Cara mereka untuk memutuskan hubungan di antara negeri-negeri Muslim. Maka ada istilah di mereka negara Commonwealth, bypass, jalan tol bagi negara-negara Eropa. Mata uangnya ada, hak veto di NATO-nya ada, di KTT non-bloknya ada. Istilah sekarang apa lagi? Yang 5 negara itu apa istilahnya? Coba lihat. Satu pun dari negeri Muslim tidak ada yang mewakili
dari 5 Rusia, Prancis, Amerika, Cina itu. Kita nak masuk Inggris. Dan memang mereka tidak mau memberi tempat, dan mereka memutus rantai-rantai satu negeri ke negeri yang lain. Dimunculkanlah perkauman, dimunculkanlah nasionalisme negeri-negeri itu. Supaya tidak, apalah bahasa pesakit ini, supaya tidak parah kali dan tak nampak-nampak kali, ada istilah, dibuatlah nasionalisme itu Islami, demokrasi itu Islami, yaitu membuat dakwah ini supaya tidak mati. Dan kita pun bukan setuju atau tidak setuju, ya sudah, ini ujian dari Allah, ya harus ikut. Setidaknya ada wakil dari negeri-negeri muslim itu lagi paling kecil meminimalisir mudarat yang telah dibuat itu. Tapi jangan salah, mereka sudah berhasil memutus rantai satu negeri ke negeri yang lain, sehingga hari ini maskapai dikuasai. Pak Beni mau ke Medan harus merogoh kantong 1.500.000, 2 juta. Kenapa? Hulu hilirnya perang pemikiran itu mereka sudah menjajah sebenarnya. Dan itu sudah tersistematis. Saya pernah bilang obor One Belt One Road dari Tiongkok, Hong Kong, Cina sampai nanti Sabang, Merauke, yang ujungnya Sabah, Sarawak di IKN sana, itu hasil perang pemikiran untuk bisnis, untuk apa bahasa ini ya, transaksi, untuk alat-alat perang, untuk akomodasi. Itu jalur-jalur sutra itu memang ada dalam buku-buku perang. Maka ada bahasa ekspansi, perluasan jajahan. Kita aja, ya alhamdulillah aja tuh Rempang itu mungkin ya tertunda atau gimana, wallah alam, kita tidak tahu. Saya sendiri, saya udah pernah bilang Tanjung Balai itu, tengok Asahan itu, tidak ada yang tersisa lagi. Bagan, Siapi-api, tengok pesisir itu semua habis. Jadi ekspansi dan perluasan daerah itu bagian dari sebenarnya itu, ini mohon maaf ya, memutus dari negara ke negara, bahasanya yang lebih kecil dari satu daerah ke daerah. Kalau dalam dunia intelijen itu lebih mudah mengawasinya. Dia merembet nanti. Bahasa buku yang pernah saya baca orang-orang Cina ini, mereka itu menguasainya dari pesisir naik ke perkotaan, beli. Itu yang dulu saya bilang di sini. Umar bin Abdul Aziz melarang menjual tanah negeri. Justru yang ada menghidupkan tanah-tanah wilayah yang mati. Maka salah satu caranya apa? Membangun masjid. Itu benteng yang dahsyat. Mengutus utusan ulama ke negeri-negeri tepian itu. Memberikan percerahan, memberikan beasiswa. Maka waktu saya kuliah di Malaysia, konsep ini dipakai supaya tidak terjadi pengembangan kawasan. Bahasa sekarang kan pengembangan kawasan seperti yang di Jakarta, apa namanya, reklamasi itu. Dan datangnya penduduk-penduduk yang baru, yang lebih mendominasi, itu semuanya adalah, kata orang Malaysia, maka dibagi 3, Melayu, Cina dan India. Tidak boleh ada dalam satu perumahan itu satu ras. Coba nanti lihat.
Ya sekalipun itu di teori, wallah alam di prakteknya terkadang ini longgar. Dibuat begitu supaya apa? Supaya tidak ada yang mendominasi. Yang kedua, orang pribumi supaya tidak terjadi perang pemikiran ini, dia harus menguasai disduk capil. Apa itu? ID card kita. Apa itu? KTP. Ini pekerjaan perang pemikiran yang dahsyat. Apalagi hari ini KTP online bla 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 bla. Makanya di Saudi itu paling sulit mau menjadi warga negara. Sulit untuk membeli tanah. Di Indonesia ya ini Alibaba. Di depannya Ali. Itu maksudnya. Baik ya ahlul Islam rahimakumullah. Pelaku ghazwul fikri ini terdiri dari siapa? Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, munafikin, ateis dan orang-orang kafir. Mereka bisa disebut juga mustakbirin, orang-orang yang sombong dan melampaui batas. Cara digunakan mereka menyerang umat Islam sehingga membuat umat Islam lupa kepada identitas aslinya. Lupa sholat. Hari ini berapa persen yang puasa? Pergi saya servis mobil, hampir seluruh isi bengkel itu tidak ada yang puasa. Tidak tahan Pak Ustaz, capek. Orang-orang bangunan siapa? Dan itu tidak mendapatkan perhatian dari negara. Justru yang viral hari ini Malaysia, hadiah apa? Tol gratis. Istilah sekarang THR dari pemerintah. Beda di kita, tol naik. Yang dahsyatnya, kenapa saya bilang di dalam perencanaan dan tersusun masih teratur dan terukur, salah satu sarana yang dipakai adalah pendidikan, pengajaran, buku, media cetak, klub-klub olahraga, yayasan, lembaga-lembaga hiburan, film dan musik. Bisa dipastikan jika ada 10 anak, 9-nya hobi game. Seluruh sekolah pernah kami periksa, survei membuktikan, ketemulah guru-guru ini ketika dicek handphonenya, anak-anak SD, SMP, SMA rata-rata sudah menonton film porno. Bahkan ada yang sudah melakukan layaknya suami istri. SMP, SMA. Artinya hanya tinggal, kalau menurut data mereka ini hanya tinggal 25%, 30% yang perawan. Selebihnya sudah melakukan itu. Ini hasil dari mereka ini. Dan itu pun salah satunya hanya anak-anak pesantren saja. Itu yang terselamatkan. Kemudian ini mohon diingat ya. Jadi jangan salah dibentuk yayasan, ya, pengajaran, buku, media cetak, klub-klub olahraga ini. Jadi saya ketemu bukan pasien ya, mohon maaf lah, dijebak. Banyak anak-anak dan keluarga ini ya dijebak dalam dunia hiburan. Masuk dalam satu klub, dan di klub itu dia dibaptis, didoktrin, lalu terperangkap dalam dunia trafficking. Dan ini pernah kami usut di Malaysia. Kita punya NGO waktu itu, saya waktu itu menjadi ketua persatuan pelajar di UKM. Ada teman saya ini NGO memakai NGO Itali waktu itu.
Masih ada teman ini. Dan dia disertasinya itu masalah trafficking tadi, penjualan manusia. Dan mereka masif ke kampung-kampung, ke kampus-kampus. Salah satunya adalah tansir, ya, bagaimana supaya orang pindah agama. Dari mana ini sarana-sarannya? Film, musik, lembaga-lembaga, yayasan olahraga. Maaf ya, jamaah sekalian. Contohnya pemilu kemarin. Siapa yang tak kenal sederet nama ustadz ulama itu? Di rumah mana dia? Di kamar mana? Di partai mana? Pertanyaan tadi, kok bisa? Tidak usahlah saya cerita yang lain. Pak Beni udah mengalaminya. Sabar ya Pak Beni. Dahsyat. Dan ini terstruktur. Bukan lepas-lepas, bukan kebetulan. Dan bahaya ghazwul fikri ini membuat apa? Umat Islam ini tertipu. Itu satu hal. Cenderung kepada orkab, loyal kepada mereka. Itu yang saya bilang tadi. Nama sudah tinggi, serban pun sudah mantap, tapi loyalnya tidak mungkin orang kemarin langsung jadi simsalabin, tidak mungkin. Berarti itu operasinya bukan hanya 1 bulan, tahunan. Setiap jadi korban dia, bempernya dia, itu adalah disiapkan, merangkak dulu dari bawah, karirnya, sampai dia menjadi panutan, idola, pret. Dan setiap kali itulah korban-korban berjatuhan. Pertanyaannya, kok mau? Kok bisa? Ya kita ini kan tentu ditanya. Sekelas dia Ustadz, gimana kami-kami ini? Jadi kata ulama di sini, tertipu, cenderung mencintai, mentaati, mengikuti cara hidupnya, menyerupai perilakunya, sampai memberikan loyalitas kepada mereka. Dahsyat. Gratis? Tidak. Itu beli kasus, jual kasus. Barter itu. Kalau nggak kubuka, mana pilih mana? Keluargamu, anakmu, hartamu, pajak-pajak perusahaanmu, nama baikmu. Bro, jangan gitulah. Udahlah, jangan mediakan. Sap, ATM lah. Gila. Apa tak gila? Yang ditengok itu macam es batu aja, ditonggokkan cair, cetak lagi cair. Enak lagi kita, sahur dia Nurul Yakin ini, bisa minum kopi. Maka ya akhul Islam itu na'udzubillah. Akhirnya apa? Apa kata ulama dalam kitab ini? Inilah yang mendatangkan azab Allah. Ketika orang-orang yang ahli agama ini menjadi akilahu wa syaribah, media, iko orang-orang yang hebat, ada kursi, awak nongol siko, awak ustad, arahkan, tayang, bunga, malu kita.
Malu. Jangan kau jual agama ini di deretan yang kau sering mengisi ceramah ini. Itu namanya penjilat. Tak laku nanti. Basi ayat-ayat hadis ini. Kenapa? Menempel dia. Itulah perang pemikiran. Dia pasti mengikut, menempel. Dia tidak bisa dipisahkan. Tetap kena kita. Jangankan Anda dengan keluarga Anda, komunitas pun ikut, alumni aja kena ikut. Maka apa kata ulama? Ini menjadi laknat. Ditegur payah, tak ditegur makan hati. Dibiarkan apa lagi? Akhirnya banyak kata ulama dalam kitab-kitab itu, akhirnya berlepas diri. Kehidupan orang muslim ini ketika masuk perangkap ini berubah menjadi kehidupan apa? Jahiliyah. Itu poinnya. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Mencari dalil yang salah. Gimana membuat dalilnya mencocok-cocokkan? Tidak bisa. Maka kata ulama, kehidupan jahiliyah merupakan kehidupan yang jauh dari berkah Allah. Berkah itu mahal. Sekalipun harus merintih berjalan kaki, sekalipun harus bahasanya rabah jiwa ini, sekalipun memang rontok terpisah nyawa dan badan, roh dan jasad ini, tapi kalau memang untuk masuk di perangkap itu, janganlah, mohonlah kita istiqomah. Di hijrah-hijrahnya kita, yang masa-masa muda kita dengan jahiliyah itu cukuplah. Tidak ada lagi. Apa yang mau kita cari? Tanya apa? Aku lah memutih. Anak udah gadang lah gadang. Apa yang mau dicari? Tidak ada. Yang sakitnya lagi, ketika sudah masuk perangkap jahiliyah dan ya terstruktur masif ini, nama baik di masa tua kita hilang. Itu yang namanya su'ul. Kalau su'ul khotimahnya mati macam Fir'aun enak, mati dia. Ini ndak, badan masih hidup, nama baiklah dipertaruhkan. Ngeri. Maka kehidupan jahiliyah ini kehidupan yang jauh dari berkah Allah. Bapak Ibu, kita kuatkan semangat kita. Ayolah kita istiqamah, kita perbaiki mana yang bisa kita perbaiki. Anak-anak kita ini jangan sampai terkontaminasi. Akidahnya harus kuat. Apa kata ulama di penutup kajian kita ini? Mengembalikan kepercayaan umat Islam kepada agamanya ini memang sulit untuk dilakukan. Ada beberapa cara di sini, dan ini saya beranikan menyampaikannya. Sekalipun sulit, cara yang pertama apa? Dakwah dan jihad. Dakwah. Jadi jangan sepelekan ini. Jangan sepelekan dakwah ini. Sulit, rintangannya banyak, orang yang mendukungnya sedikit, keikhlasan diuji juga di dalam itu. Panjang perjalanannya, terjal lagi. Mana ada yang mau? Banyak orang mengambil jalan pintas, tapi ingat,
dakwah dan jihad itulah salah satu mengembalikan kepercayaan umat Islam. Itulah kenapa orang Palestina itu, Gaza itu berdiri tegak di depan Israel. Hancur, memang hancur. Generasinya hilang. Tapi di mata dunia, di depan orang-orang Eropa itu, mereka lebih mulia mengangkat bendera apa? Palestina. Mobil-mobil berubah menjadi bendera Palestina. Palestine, Free Palestine. Ketimbang kau kaya, kau bergaya, apalah yang kurang lagi? Tapi tak ada identitas, tak ada harga diri. Pilih mana? Kerbau yang dicucuk, ditarik. Angkat berita lo. Naik berita. Sokong ini. Jadi apa namanya itu? Jadi pion, jadi apa? Jadi budak. Ada yang satu lagi, selain itu kesulitan disebabkan tingkah laku gaya hidup menyatukan diri muslim. Misalnya perempuan yang berhias dengan make up, pakaian yang mengikuti tren, mode, kebiasaan tertentu, musik serta hiburan yang padahal aktivitas seharusnya dihindari dan jauhi dari kehidupan muslim. Kesulitan lainnya adalah karena umat Islam telah mengidap penyakit cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia. Menangis Sayyidina Umar, izin ya Rasul, masuk kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Ditengoklah kamar yang kecil itu. Bangun Rasul, nampak gurat-gurat di pipi, di lengan Rasul, bekas tidur Rasul, pelopah kurma itu. Ibarat kita dulu tikar bomban, tikar apa namanya? Pandan. Menangis Sayyidina Umar. Kisra dengan kaisar bertahtakan emas perak, sedangkan engkau ya Rasul, engkau utusan Allah, kenapa engkau perlakukan dirimu? Apa kata Rasul? Ya Umar, kita ini kaum yang Allah akhirkan, nanti kebahagiaan itu di akhirat. Mereka kaum yang Allah dahulukan nikmat dunia ini bagi mereka. Jadi kesulitan yang adalah bagi kita takut mati, cinta dunia. Akhirnya pilih jabatan ketimbang agama. Dia buang agama, diambil jabatan. Pilih apa? Piti masuk ketimbang agama. Itu lagi. Bayar, sogok, libas yang lain, hantam, giling, naik. Walaupun seagama. Urusan nanti-nanti. Inilah yang menyebabkan kesulitan itu. Tapi insya Allah, jika kelak ada dari rahim ibu negeri ini, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, kalian tegaklah, semangatlah, hadirkan yang terbaik, sinergi kita, kompak kita, tutup aib-aib saudara kita, kuatkan dia. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan saya mohon maaf segala sesuatunya. Dan ini saya menyampaikan kitab Ghazwul Fikri ini, dan ini diangkat dari kasus-kasus penjajahan, pengusiran, pembunuhan. Korban-korban diantaranya adalah mereka yang membantai ribuan jutaan umat Islam di negeri-negeri Muslim, tertindas, dimiskinkan, pengangguran, dibonsai, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Islam. Akhirnya mereka lah yang menghantam saudaranya. Dan itulah kenyataan hari ini.
Semoga ada pencerahan, ada pembaharu, dan semoga itu lahir dari madrasah Ramadan, dan mudah-mudahan kita adalah pejuangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.